Seiring perkembangan teknologi semakin pesat, tentunya seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia juga meningkat. Teknologi yang saat ini sudah digunakan oleh seluruh penjuru dunia pun adalah internet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan kita dengan orang lain tanpa batas, waktu, dan tempat tentunya. Internet sangat membantu kebutuhan manusia, seperti berkomunikasi dengan yang lain, membantu pekerja lebih mudah, dan masih banyak lagi. Dalam menggunakan internet ataupun teknologi, pasti ada etikanya. Berikut video pembahasan mengenai cyber ethics. Baik, perkenalkan, nama saya Rivaldi Febrianeka Putra dengan NIM 0901382126 mahasiswa Sistem Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, kelas SK unggulan 4 dari angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cyber ethics serta pelanggaran-pelanggaran yang ada di negara Indonesia kita ini, sebagai nilai UAS mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu Pak Rahmat Fadli Isnanto, SSI MSc. Berikut untuk videonya. Cyber ethics atau etika cyber adalah seperangkat aturan moral dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia di dunia maya atau dunia cyber. Etika cyber mencangkup aspek-aspek seperti penggunaan internet yang bertanggung jawab, perlindungan privasi, penghormatan hak cipta, dan penggunaan teknologi informasi secara etis dan bermanfaat bagi masyarakat. Etika cyber juga melibatkan masalah-masalah seperti kebebasan berbicara, keamanan cyber, penyalahgunaan data, serta dampak sosial dari teknologi informasi terhadap masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, etika cyber sangat penting untuk memastikan penggunaan teknologi informasi yang aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Beberapa contoh praktik etika cyber yang dapat diterapkan oleh pengguna internet antara lain adalah 1. Menjaga privasi sendiri dan orang lain dengan tidak mengungkapkan informasi pribadi yang sensitif tanpa persetujuan. Kedua, menghindari tindakan yang merugikan orang lain di dunia maya, seperti melakukan penipuan, pencurian identitas, atau penyebaran informasi palsu. Ketiga, menghormati hak cipta dan mematuhi peraturan tentang penggunaan karya-karya intelektual atau bisa disebut copyright atau hak cipta. Keempat, menghindari penyebaran atau konsumsi konten yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, atau diskriminatif. Dan kelima, menjaga keamanan cyber dengan memastikan bahwa perangkat dan akun online yang digunakan terlindungi dengan baik dari serangan dan kejahatan cyber. Dengan menerapkan etika cyber, diharapkan pengguna internet yang ada di dunia ini dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik dan bertanggung jawab, serta terhindar dari kerugian dan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan cyber. Selanjutnya, cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan melalui komputer atau jaringan. Hal ini meliputi berbagai jenis kejahatan seperti pencurian identitas, kejahatan finansial, serangan malware, penipuan online, dan banyak lagi. Cybercrime juga melibatkan kegiatan seperti peretasan atau pengrusakan sistem informasi, pemerasan melalui internet, penggunaan komputer untuk penyebaran konten ilegal, dan penggunaan teknologi informasi untuk tujuan kejahatan lainnya. Cybercrime semakin meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan internet. Hal ini menjadi tantangan bagi pihak keamanan dan penegak hukum untuk mengatasi kejahatan ini, karena pelaku dapat melakukan kejahatan dari jarak jauh dan menggunakan teknik yang canggih untuk menyembunyikan identitas mereka. Oleh karena itu, perlindungan data dan keamanan cyber menjadi semakin penting
untuk menghindari kerugian akibat kejahatan cyber. Pelanggaran cybercrime. Pelanggaran cybercrime di Indonesia mencangkup berbagai tindakan kejahatan yang dilakukan melalui internet dan teknologi informasi. Beberapa contoh pelanggaran cybercrime di Indonesia antara lain yang pertama ada penyebaran hoaks dan berita palsu. Hoaks dan berita palsu seringkali menimbulkan keresahan dan kepanikan di masyarakat. Selain itu, penyebaran hoaks dan berita palsu juga dapat merusak reputasi seseorang atau organisasi tertentu. Pelaku yang melakukan penyebaran hoaks dan berita palsu dapat dijerat dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kedua, penipuan online. Penipuan online merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti email, pesan singkat, atau situs web palsu. Pelaku penipuan online dapat ditindak dengan menggunakan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pencurian identitas atau identity thief. Pencurian identitas dilakukan dengan mencuri informasi pribadi seseorang seperti nomor KTP, nomor rekening bank, dan lain sebagainya. Informasi yang dicuri tersebut dapat digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan finansial. Pencurian identitas dapat dijerat dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Selanjutnya, peretasan sistem komputer atau yang biasa disebut hacking. Peretasan sistem komputer atau hacking dilakukan dengan memanfaatkan celah keamanan pada sistem komputer untuk mendapatkan akses tidak sah. Pelaku hacking dapat dijerat dengan pasal 36 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Yang terakhir, penyebaran pornografi dan konten ilegal. Penyebaran pornografi dan konten ilegal merupakan pelanggaran cybercrime yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam mengatasi pelanggaran cybercrime di Indonesia, pihak keamanan dan penegak hukum bekerja sama untuk melakukan penyelidikan dan penegakan hukum. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dan pentingnya keamanan cyber dan melakukan tindakan preventif untuk menghindari kerugian akibat kejahatan cyber. Contoh peretasan sistem komputer atau hacking. Yang pertama ada KPU. KPU pada pemilu tahun 2004 lalu, ada seseorang hacker yang sukses meretas hasil tabulasi nasional pemilu atau TNP. Komisi Pemilihan Umum atau KPU, peretas tersebut adalah snoozer. Ya, KPU sejatinya punya pengalaman panjang dengan hacker sebelum ramai-ramai pemilu di tahun 2014. Di dua hajatan peserta demokrasi sebelumnya, 2004 dan 2009, KPU pun kerap jadi sasaran tembak. Pada tahun 2004 misalnya, ada seseorang pria asal Kebumen bernama Dhani Firmansyah alias Snoozer yang berhasil masuk ke situs KPU. Saat itu, Dhani mengubah nama-nama partai peserta pemilu menjadi Partai Jambu, Partai Nanas, Partai Kolor Hijau, dan nama penyeleneh lainnya. Tindakan Dhani ini pun membuat dirinya harus berhadapan dengan kepolisian. Dhani tertangkap di Yogyakarta dan disidang selama 6 bulan. Selama itu pula ia mendekam di Salemba menanti proses pengadilan selesai. Kini Dhani atau yang bisa disebut snoozer menjadi praktisi security profesional. Kejadian di tahun 2004 itu pun disebutnya bukan sesuatu yang luar biasa. Oke, yang kedua ada pencurian data pengguna dan penjual di Tokopedia.
Bocornya data Tokopedia di tahun 2020 adalah kabar yang tidak sedap untuk menggoncangkan Tokopedia. Pasalnya, 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta data merchant di e-commerce ini dibocorkan oleh hacker bernama Shiny Hunters. Masih belum jelas metode apa yang dijalankan oleh Shiny Hunters. Menurut Ruby Alamsyah, pakar keamanan cyber, kemungkinan Shiny Hunters memanfaatkan celah sistem cloud di Tokopedia. Selain itu, bisa juga hacker kelas kakap ini melakukan SQL injection atau teknik yang lebih canggih lainnya. Gara-gara ulah Shiny Hunters, data personal pengguna Tokopedia seperti email, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan password yang terenkripsi bocor ke publik. Bahkan informasi tersebut dijual ke dunia maya dengan harga sekitar 70 juta rupiah. Wah, baik. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan dari saya tentang mengenai cyber etik dan cybercrime serta contoh-contoh kasusnya yang ada di Indonesia. Saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.